Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, marilah kita curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkanlah nama saya Tohari Anwar dari Desa Kenanga, Blok Dukuh Krupuk, RT 25 RW 8, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia, benua Asia, alam dunia. Kenapa saya memberi alamat yang lengkap? Supaya jangan sampai terjadi apa yang pernah dialami oleh Ayu Ting Ting, mencari alamat tidak ketemu-ketemu alias alamat palsu. Pada video pertama ini saya akan menyampaikan tentang hijab terbesar, penghalang terbesar memasuki surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita sebagai orang Islam pasti kita berharap, berkeinginan nanti di akhirat bisa masuk surga. Namun ada hijab terbesar di mana manusia tidak boleh memasuki surganya. Apakah hijab terbesar itu? Namanya kibr alias sombong. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebutir sifat sombong. Sebutir sifat sombong kalau ada di dalam hati kita, maka pintu surga terkunci. Oleh karena itu, sifat sombong atau kibr ini jangan sampai ada pada diri kita. Karena satu-satunya penghalang terbesar adalah sifat kibr itu sendiri. Untuk apa rukun Islam itu? Rukun Islam kan ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimah syahadat. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan berangkat haji ke Baitullah. Untuk apa rukun Islam? Dari
syahadat sampai haji. Ternyata rukun Islam untuk membombardir sifat arogansi, kesombongan yang ada pada diri kita. Saya kasih analogi, umpama saya menjadi guru bahasa Inggris. Saya ngasih soal ujian pada murid-murid saya. Anak-anak kerjakan soal ulangan bahasa Inggris pilihan ganda, soalnya 20. Kamu semua boleh mencontek, boleh bertanya kepada teman kamu, boleh berdiskusi, boleh browsing, googling, cari jawabannya di internet, bahkan kamu boleh melepon ayah kamu. Intinya silahkan sebebas-bebasnya supaya jawabannya benar semua. Waktu habis, kumpulkan semua, ternyata setelah dicek, diperiksa, masih ada yang salah juga. Nyontek boleh, browsing boleh, googling boleh, tapi masih ada yang salah, berarti jawabannya terlalu. Ada seseorang terkunci di dalam kamar, kemudian dia berteriak meminta tolong, tolong bukakan pintu. Pakai linggis boleh, pakai kunci boleh, bahkan didobrak pun boleh. Yang penting pintunya terbuka. Walaupun dibolehkan semua, tapi pintu masih tetap saja terkunci. Berarti jawabannya terlalu. Kita masuk kepada rukun Islam. Ternyata rukun Islam dari syahadat sampai haji mengajarkan kita supaya jangan sombong. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat dibagi menjadi 2, ada syahadatut tauhid, redaksinya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ternyata Allah adalah Tuhan, saya adalah hamba. Hamba itu tidak boleh sombong, sedangkan Allah sombong. Wajar karena Allah itu Tuhan. Kita sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah, apa yang perlu kita sombongkan? Berarti saya tidak boleh sombong. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Ini pun syahadat Rasul mengajarkan kita supaya jangan sombong. Ternyata yang dipilih untuk menjadi kekasih Allah adalah Nabi Muhammad. Yang menjadi utusan Allah adalah Nabi Muhammad. Kita bukan utusan Tuhan, utusan presiden bukan, utusan gubernur bukan, utusan bupati bukan, utusan kepala desa bukan, utusan RW bukan, utusan RT bukan. Berarti apa yang kita harus sombongkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah pun beliau tawadhu, rendah hati. Kita yang bukan siapa-siapa, bukan utusan Allah, sombong, maka itu sesuatu yang tidak pantas. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat pun jelas mengajarkan kepada kita supaya jangan sombong. Perhatikan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar.
artinya Allah Maha Besar. Kita harus sadar bahwa diri kita ini maha kecil, maha lemah, maha hina. Sedangkan Allah Maha Besar, berarti kita tidak boleh sombong. Ketika kita ruku', subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika kita sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana maha suci Rabbi, Tuhanku. Sedangkan kita sebagai makhluknya Allah maha kotor. Bagian tubuh kita pun mengeluarkan kotoran. Kotoran mata disebut belek. Kotoran telinga disebut, ya jawab sendiri aja. Kotoran hidung namanya umbel. Kotoran mulut namanya iler atau eces. Kotoran jalan depan namanya air seni. Jalan belakang namanya kentut dan saudaranya kentut. Itu pun kotoran semua, maka kita tidak boleh bersifat sombong. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat pun mengajarkan kita tidak boleh sombong, kita jangan mentang-mentang kaya. Ada haknya fakir miskin. Ingat, harta cuma titipan. Kalau kita kaya, ada miliknya fakir miskin. Kita harus berbagi, kita harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, kita harus peduli pada sesama, lebih-lebih kepada yang membutuhkan alias fakir miskin. Begitupun rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Jelas sekali ketika kita berpuasa, tubuh kita terasa lemah. Kalau kita makannya banyak, kenyang, disikut-nyikut lagi. Kalau sedang berpuasa, semakin siang, semakin lemah, bahkan mulut kita mengeluarkan bau yang tidak sedap. Seganteng-gantengnya orang, kalau sedang berpuasa, mulutnya bau. Secantik-cantiknya perempuan, kalau sedang berpuasa tambah siang, tambah sore, mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka tidak elok kalau bersikap sombong. Kemudian rukun Islam yang luar biasa yang terakhir, naik haji ke Baitullah pun mengajarkan kita semua supaya tidak sombong. Pakaiannya putih semua. Saya bos batik, maka pakaiannya pakai batik nggak boleh. Saya punya jas yang bagus, pakai jas pun tidak boleh. Apapun status sosialnya, pangkatnya, entah jenderal, entah kopral, kalau sudah melaksanakan prosesi haji, maka pakaiannya adalah pakaian putih semua. Di hadapan Allah kita semua sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Dari rukun Islam yang pertama sampai yang kelima, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, mengajarkan kita jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Masih sombong saja, berarti jawabannya adalah terlalu. Sombong itu bahasa Arabnya kibr, sedangkan korek api bahasa Arabnya adalah kibrit. Satu korek api mampu membakar ribuan pohon, sedangkan satu sifat kibr bisa membakar ribuan amal. Walayadzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, apabila kita ingin masuk surganya Allah yang seluas langit dan bumi, hilangkan sifat kibir yang ada pada diri kita. Kita harus bersikap tawadhu', rendah hati, dan jangan sekali-kali kita bersifat sombong. Ada 4 faktor yang berpotensi manusia bersikap sombong.
Yang pertama, bertambahnya harta. Orang yang hartanya bertambah bisa berpotensi sombong. Yang kedua, bertambahnya kedudukan atau jabatan. Itu pun bisa berpotensi menjadi manusia yang sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilm. Bertambahnya ilmu pun bisa berpotensi manusia bersikap sombong. Dan yang keempat, bertambahnya ketaatan. Itu pun bisa berpotensi manusia menjadi sombong. Bertambah harta, bertambah kedudukan, bertambah ilmu, bertambah taat, jangan sampai menjadi orang yang sombong, tapi menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mari kita rendahkan hati kita, diri kita, dan buang jauh-jauh sifat sombong itu sendiri. Karena sifat sombong merupakan hijab terbesar, penghalang terbesar untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wal'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.